Aku mengira rumah ini aman. Hingga satu bisikan pelan membuka mata. Dan segalanya runtuh tanpa suara. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kamar tidur. Tetapi kehangatannya tak mampu mengusir rasa gelisah Cynthia. Ia menatap Sandy yang sibuk dengan ponselnya di sofa ruang tamu. Matanya menyipit seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Ada yang berbeda dari suaminya hari-hari ini. Sesuatu yang membuat hatinya berdebar dan pikiran tak tenang. Sandy, sarapan dulu. Yuk, suara Cynthia terdengar lembut, mencoba menutupi kekhawatirannya. Sandy menoleh sebentar, tersenyum tipis, lalu kembali menatap ponsel. Nanti saja. Aku harus berangkat cepat, ada meeting online jam 9. Cynthia mengangguk. Tapi rasa aneh itu makin mengganjal. Biasanya Sandy tak pernah melewatkan sarapan, apalagi meninggalkan rumah tanpa menyapa lebih hangat. Dan senyumnya, meski samar, terasa berbeda, ada jarak yang baru antara mereka. Setelah Sandy pergi, Cynthia duduk di meja kerja, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka laptop. Tapi rasa curiga itu terus menghantui. Ia membuka pesan-pesan lama yang pernah terlihat secara tidak sengaja, tidak ada yang mencolok. Tapi intuisi Cynthia menuntunnya menelusuri pola kecil. Jadwal meeting yang tiba-tiba berubah, telepon yang sering dibawa ke kamar, dan senyum yang tampak dipaksakan. Hari demi hari, hal-hal kecil itu menumpuk menjadi tanda samar di benaknya. Cynthia mulai menulis di buku catatannya. Sandy pulang terlambat, aroma parfum asing di jaketnya, tatapan mata yang berbeda. Semua tampak sepele, tetapi Cynthia merasa ada cerita tersembunyi di balik senyum itu. Malamnya, saat mereka duduk di ruang tamu menonton berita, Cynthia mencoba memancing percakapan. Sandy, belakangan kamu kelihatan capek. Apa semuanya baik-baik saja di kantor? Sandy tersenyum, tangannya sibuk memutar remote televisi. Iya, biasa saja, Cinth. Capek sedikit, tapi nggak perlu khawatir. Cynthia menelan rasa frustrasinya. Jawaban itu terlalu singkat, terlalu rapi. Ada sesuatu yang menutupi kenyataan. Ia memutuskan tetap tenang dan mengamati, bukan menuduh langsung. Satu kata yang salah bisa membuat Sandy menutup diri sepenuhnya. Keesokan paginya, Cynthia bangun lebih awal, menyiapkan kopi dan sarapan. Ia menatap kalender di dapur, mencoba mengingat alasan yang mungkin membuat Sandy lembur. Beberapa jadwal kerja bisa dimaklumi, tapi perubahan ini terasa berbeda. Hatinya menuntunnya untuk lebih jeli dan berhati-hati. Saat Sandy masuk dapur, Cynthia tersenyum hangat. Kamu sarapan dulu, ya? Sandy tersenyum lagi, tapi matanya terlihat menghindar. Nanti aja. Aku harus ke kantor sebentar. Cynthia mengangguk, tetapi hatinya menolak tenang. Kecurigaan itu semakin menguat, seperti benih yang perlahan tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Ia tahu, ia harus mengamati, mencatat, dan menunggu momen yang tepat untuk menemukan kebenaran. Malam harinya, Cynthia duduk sendiri di kamar, membuka buku catatannya. Ia menulis, Sandy pulang terlambat, telepon dibawa ke kamar, senyum berbeda. Ada yang disembunyikan. Aku harus tahu apa. Kata-kata itu mengalir begitu saja, mencerminkan kegelisahan yang belum bisa ia ungkapkan secara langsung. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang jelas bagi Cynthia. Ia tidak akan panik. Ia tidak akan menuduh tanpa bukti. Ia akan mengamati, mencatat, dan menunggu momen yang tepat. Malam itu, saat menutup buku catatan, perasaan cemas bercampur tekad yang kuat. Kecurigaan ini baru permulaan, dan Cynthia tahu, perjalanan untuk mencari kebenaran baru akan dimulai esok hari. Siang itu, Cynthia menunggu Sandy pulang dari kantor. Jantungnya berdebar saat pintu rumah terbuka, menandakan suaminya baru saja masuk. Ia menahan napas sejenak, mencoba menyiapkan kata-kata dengan hati-hati. Perasaan curiga yang muncul beberapa hari terakhir tidak boleh membuatnya salah langkah. Sandy meletakkan tas kerja di sofa dan menyalakan televisi tanpa melihat Cynthia. "Hai, Cinth," ucapnya singkat, senyum tipis terlukis di wajahnya, tapi Cynthia merasakan jarak yang sama seperti sebelumnya. "Hai, Sandy,"
Jawab Cynthia, berusaha terdengar santai. Ia menarik napas panjang, kemudian memulai percakapan yang sudah dipersiapkan di kepalanya. Aku perhatikan belakangan ini kamu sering lembur dan pulang telat. Kamu nggak cerita apa-apa di kantor, ya? Sandy menoleh sekejap, tersenyum tipis, tapi ada ketegangan yang jelas di matanya. Ah, ya, ada beberapa proyek mendesak. Makanya pulang agak larut. Tapi nggak usah khawatir, Sint, semuanya aman. Cynthia menelan rasa frustrasinya, berusaha tidak terdengar menuduh. Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kadang aku merasa kamu jauh banget sama aku. Apa ada yang membuatmu nggak nyaman cerita sama aku? Sandy menunduk sebentar, seakan menimbang kata-kata. Nggak, Sint, aku cuma capek, itu saja. Cynthia tahu jawabannya terdengar terlalu rapi, seperti menutupi sesuatu. Ia memutuskan untuk tetap tenang, menekankan nada lembut tapi tegas. Aku nggak ingin menekan kamu, Sandy. Aku cuma pengen kita tetap terbuka. Aku nggak mau ada rahasia di antara kita. Sandy menarik napas panjang, menatap Cynthia sebentar. Ada rasa bersalah yang samar di wajahnya, tapi ia segera menggantinya dengan senyum tipis. Aku tahu, Sint. Tapi serius, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Cynthia mengangguk, meski hatinya tetap waspada. Ia memutuskan tak menekan lebih jauh malam itu. Ia memilih mengamati gerak-gerik suaminya dan mengumpulkan bukti perlahan-lahan. Setiap kata, setiap ekspresi, ia catat di pikirannya untuk analisis selanjutnya. Malamnya, saat mereka duduk di meja makan, Cynthia memutuskan mencoba pendekatan lain. Lebih halus tapi menekankan kedekatan mereka. Sandy, aku buatkan makanan favoritmu, katanya sambil menatap piring di meja. Aku tahu kamu suka masakan ini kalau pulang kerja capek. Sandy menatap piring itu, tersenyum tipis, tapi Cynthia melihat matanya sekilas menyinggung ponsel di saku jaketnya. Ada gerakan kecil yang membuat hati Cynthia mencatat lagi sesuatu. Ia menahan rasa ingin bertanya langsung, memilih membiarkan intuisi menuntunnya. Terima kasih, Sint, ucap Sandy akhirnya. Ia duduk, mulai makan tanpa banyak bicara. Cynthia duduk di depannya, mengamati gerak-geriknya dengan saksama. Setiap tatapan, setiap gerakan tangan, setiap nada suaranya ia catat diam-diam. Setelah makan, Cynthia mencuci piring, sementara Sandy duduk di sofa menonton televisi. Cynthia melirik ke arahnya, mencoba membangun suasana hangat. Besok weekend, kita bisa jalan-jalan atau nonton film di rumah. Aku pengin kita quality time, Sandy, ujarnya lembut. Sandy menoleh sebentar, senyum tipis muncul di wajahnya. Iya, bagus juga. Aku janji kita akan luangkan waktu. Cynthia menelan napas panjang, sedikit lega mendengar jawaban itu. Tapi instingnya tetap waspada. Ada hal-hal yang belum ia ketahui, dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang mungkin akan terungkap. Ia tahu, konfrontasi halus seperti ini lebih efektif daripada menuduh langsung. Ketika malam semakin larut, Cynthia duduk di kamar, menatap catatan yang ia buat di buku kecilnya. Ia menulis perlahan. Sandy tersenyum tapi ada yang tersembunyi. Aku harus tetap waspada, tapi jangan sampai membuatnya menutup diri. Aku akan cari tahu perlahan. Rasa cemas bercampur dengan tekad yang kuat. Ia menyadari bahwa menghadapi suami bukan sekadar menanyakan, tapi membaca tanda-tanda, memahami perilaku, dan menyiapkan strategi. Cynthia menutup buku catatannya, menarik selimut, dan menatap langit-langit kamar. Perasaan waspada tetap menyala, tapi malam itu ia tidur dengan tekad yang lebih mantap. Esok hari, ia akan terus mengamati, mencari bukti, dan menyiapkan langkah berikutnya. Pagi itu, Cynthia duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Matanya menatap layar ponsel Sandy yang kebetulan tertinggal di sofa semalam. Ia mencoba menenangkan diri, tapi nalurinya menegaskan bahwa sesuatu sedang terjadi. Rasa waspada itu kembali menyeruak ketika sebuah notifikasi muncul di ponsel Sandy yang ia lihat sekilas. Pesan dari seorang wanita bernama Linda. Hatinya berdebar saat membaca cuplikan pesan yang tampak manis dan menggoda. Hati-hati ya, Mbak, bisik pesan itu, kata-kata yang membuat Cynthia seketika menegang. Ada nada sindiran di situ, tapi juga kepedean yang jelas. Linda tampaknya tahu bahwa Cynthia curiga.
Cynthia menelan ludah, menutup ponsel dengan perlahan, dan menghela napas panjang. Ia tahu ini baru awal. Ia menuliskan catatan cepat di buku kecilnya. Linda mulai bergerak. Pesan provokatif, nada menggoda. Perlu pengamatan lebih lanjut. Siang itu, Sandy pulang lebih awal dari biasanya. Cynthia menyiapkan kopi sambil menjaga nada suaranya tetap hangat saat menyapa suami. Kamu pulang cepat, Sandy. Ada meeting dibatalkan. Sandy tersenyum tipis, menaruh tasnya, tapi matanya sekilas menyinggung ponselnya yang kini ada di meja. Iya, meetingnya dibatalkan. Lumayan bisa pulang lebih cepat. Cynthia menahan diri untuk tidak terlihat cemas. Ia sengaja menaruh ponsel Sandy sedikit terbuka, berharap bisa menangkap sinyal gerak-gerik yang aneh. Setiap gerakan Sandy dicatatnya di pikiran. Cara ia menunduk saat melihat layar, nada suaranya saat bicara, cara ia tersenyum tipis tapi tidak sepenuhnya hangat. Malam harinya, Cynthia duduk di ruang tamu menyiapkan makan malam. Ponsel Sandy bergetar beberapa kali, dan ia melihat nama Linda muncul lagi. Hatinya mengencang, tetapi ia tetap tenang. Ia tahu, ia harus mengumpulkan bukti sedikit demi sedikit. Saat Sandy duduk di meja makan, Cynthia menatapnya dengan lembut. Sandy, kamu kelihatan capek. Mau aku masakkan minuman hangat? Sandy menerima gelas teh dari Cynthia, tersenyum tipis. Makasih, Sin. Aku cuma capek aja. Cynthia mencatat setiap kata, setiap nada suara, setiap gerakannya. Bukti kecil itu penting. Sebuah pola yang akan membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu, jika ia bertindak terlalu cepat, Sandy bisa menutup diri sepenuhnya, dan Linda akan semakin berani. Beberapa hari kemudian, Cynthia sengaja menaruh ponsel Sandy di ruang tamu saat suaminya mandi. Tidak ada yang ia lakukan selain menunggu tanda-tanda kecil. Dan benar, pesan baru muncul dari Linda. Kamu nggak sendirian, kan? Hehe. Nada menggoda itu membuat hati Cynthia panas, tapi ia menahan emosi. Cynthia menulis catatan panjang malam itu. Pesan Linda semakin sering dan menggoda. Sandy terlihat tidak nyaman, tapi masih menutupi sesuatu. Aku harus sabar, tetap mengamati, dan mencatat setiap bukti. Hari berikutnya, Cynthia sengaja menyiapkan sarapan lebih awal. Saat Sandy masuk ke dapur, ia tersenyum hangat. Sarapan siap, Sandy. Sandy menoleh, tersenyum tipis, tapi matanya cepat menyinggung ponsel yang terletak di sofa. Ada ketegangan singkat, tapi ia menenangkan diri dan mulai makan. Cynthia duduk berseberangan, menatap suaminya dengan teliti, mencoba menangkap setiap ekspresi kecil yang menandakan kegelisahan. Malamnya, setelah makan, Cynthia duduk di ruang tamu dengan buku catatan di tangan. Ia menulis, Linda semakin agresif, Sandy terlihat gelisah tapi menutupinya. Harus mencari cara lebih cermat untuk mendapatkan bukti. Perasaan campur aduk, marah, kecewa, tapi harus tetap tenang. Ia menutup buku catatannya, menarik napas panjang, dan menatap Sandy yang kini duduk di sofa menonton televisi. Ada rasa sakit yang samar di hati, tetapi juga tekad yang kuat. Cynthia tahu, ini bukan hanya soal pesan-pesan atau senyum tipis Sandy, tapi tentang mengungkap kebenaran dan menjaga dirinya. Malammu itu diakhiri Cynthia dengan menatap langit-langit kamar. Hati berdebar dan pikiran sibuk merencanakan langkah selanjutnya. Rasa cemas bercampur tekad. Ia harus lebih waspada, lebih cermat, dan tetap tenang. Godaan Linda baru permulaan, dan Cynthia siap menghadapi apapun yang akan muncul esok hari. Malam itu, setelah Sandy tertidur dengan punggung menghadap ke arahnya, Cynthia bangkit perlahan dari tempat tidur. Ia membawa ponsel dan buku catatan kecil ke ruang kerja, menutup pintu tanpa suara. Dadanya terasa sesak, bukan karena tangis, melainkan oleh kesadaran baru. Jika ia tidak melindungi dirinya sekarang, ia akan kehilangan lebih dari sekadar kepercayaan. Ia duduk, menyalakan lampu meja, lalu membuka halaman kosong. Tangannya berhenti sejenak sebelum menulis. Ia mengingat satu kalimat yang berputar di kepalanya sejak beberapa hari lalu, bahwa perubahan sikap Sandy bukan sekadar capek kerja. Kalimat itu cukup sebagai pengingat. Selebihnya, ia butuh rencana. Cynthia mulai menuliskan poin-poin singkat, bukan keluhan. Ia menulis dengan bahasa dingin,
seperti orang lain yang sedang mengamati hidupnya dari luar. Aset bersama, rekening, dokumen, rumah. Semua ia catat tanpa emosi berlebihan. Ia tahu, emosi akan mengaburkan langkah. Keesokan paginya, Cynthia bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyeduh kopi, dan menyapa Sandy dengan senyum tipis. "Aku ada urusan sebentar siang ini," katanya santai. Sandy mengangguk tanpa bertanya. "Kerja?" "Ya," jawab Cynthia. Satu kata. "Cukup." Siang itu, Cynthia tidak pergi ke tempat yang mencolok. Ia memilih tempat yang tenang, duduk sendiri dengan laptop dan map tipis berisi salinan dokumen. Ia tidak menemui siapapun secara langsung. Ia hanya membaca, mencocokkan, dan memahami. Ia menelusuri catatan keuangan, memastikan apa yang atas namanya, apa yang atas nama bersama, dan apa yang selama ini ia percayakan begitu saja. Ia menyadari satu hal yang membuatnya menggenggam jemari lebih erat. Terlalu banyak hal ia biarkan tanpa pertanyaan. Bukan karena bodoh, melainkan karena percaya. Dan kepercayaan itu kini harus digantikan dengan kehati-hatian. Sore hari, ia pulang lebih awal dari Sandy. Ia menyusun dokumen dengan rapi di laci tersembunyi di lemari kerjanya. Tidak ada yang dramatis, hanya kertas-kertas yang kini memiliki arti berbeda. Setiap lembar adalah tameng. Malamnya, Sandy pulang dengan wajah lelah. Ia meletakkan tas, menyalakan televisi, dan duduk tanpa banyak bicara. Cynthia memperhatikannya dari dapur. Ada getar kecil di ponsel Sandy, layar menyala sebentar. Ia tidak perlu melihat isinya untuk tahu dari siapa. Ia memilih fokus pada apa yang bisa ia kendalikan. Saat makan malam, Cynthia membuka percakapan ringan. "Aku lagi beres-beres arsip lama. Banyak yang sudah waktunya dirapikan." Sandy mengunyah pelan. "Oh ya? Iya sih. Rumah memang perlu dirapikan." Nada itu netral. Tidak curiga. Cynthia mencatatnya sebagai sinyal aman. Beberapa hari berikutnya, Cynthia melanjutkan rencananya dengan langkah kecil namun konsisten. Ia memindahkan salinan digital ke penyimpanan pribadinya. Ia memastikan akses yang selama ini terbuka kini terlindungi. Tidak ada yang drastis, tidak ada yang mencurigakan. Semua tampak seperti rutinitas orang dewasa yang rapi. Di sela-sela itu, ia tetap menjalani perannya sebagai istri. Ia bertanya seperlunya, menjawab seperlunya, tidak lagi mencari pengakuan yang tak akan jujur. Setiap kali Sandy tampak gelisah dengan ponselnya, Cynthia menenangkan diri dengan satu pikiran. Ia sedang membangun pijakan, bukan menunggu kejatuhan. Suatu malam, ketika Sandy tertidur lebih awal, Cynthia kembali ke ruang kerja. Ia membuka catatan rencananya dan menambahkan satu baris baru. "Jangan bereaksi. Kendalikan waktu." Ia menyadari bahwa perlindungan terbaik bukanlah konfrontasi, melainkan kesiapan. Bukan kemarahan, melainkan ketenangan. Ia tidak tahu seberapa jauh hubungan Sandy dan Linda telah berjalan, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan masa depannya ditentukan oleh pengkhianatan orang lain. Cynthia menutup buku catatan, mematikan lampu, dan kembali ke kamar. Ia berbaring di sisi ranjang, menatap langit-langit yang gelap. Ada rasa perih yang belum sembuh, tetapi juga kekuatan yang perlahan tumbuh. Untuk pertama kalinya sejak kecurigaan itu muncul, ia tidak merasa lemah. Ia merasa bersiap. Dan dalam diamnya malam, Cynthia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang akan terungkap nanti, ia akan berdiri di atas pijakannya sendiri. Tidak goyah. Tidak lengah. Tekad itu mengendap tenang di dadanya. Kokoh, menunggu waktu yang tepat. Udara di rumah terasa lebih berat dari biasanya. Cynthia merasakannya sejak pagi. Sejak Sandy bangun tanpa menyapanya dan langsung membawa ponsel ke kamar mandi. Pintu ditutup. Kunci berputar. Bunyi kecil itu cukup membuat dada Cynthia mengencang. Ia tidak bereaksi. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menata meja dengan rapi, dan duduk menunggu. Ketika Sandy keluar, rambutnya masih basah, wajahnya datar. "Makan dulu," ujar Cynthia singkat. "Nanti," jawab Sandy tanpa menoleh. Ia mengambil kunci mobil. Cynthia menahan diri. Ia tidak mengejar, tidak bertanya. Namun saat pintu tertutup,
Napasnya terasa tertahan lebih lama dari seharusnya. Hari itu berlalu dengan sunyi yang ganjil. Pesan dari Sandy minim. Tidak ada kabar lembur, tidak ada penjelasan. Cynthia memilih diam, tetapi diamnya bukan pasrah. Ia mengamati. Ia mencatat. Malamnya, Sandy pulang lebih larut dari biasanya. Jam di dinding sudah menunjukkan hampir 11 ketika pintu terbuka. Cynthia yang sedang duduk di ruang tamu menoleh pelan. "Kamu belum tidur?" tanya Sandy. Nadanya terdengar defensif, bukan peduli. "Belum," jawab Cynthia tenang. "Aku nunggu." Sandy menghela napas, meletakkan tasnya agak keras. "Kenapa harus nunggu segala?" Cynthia berdiri. Ia tidak mendekat, tapi juga tidak mundur. "Karena kita hampir nggak pernah ngobrol lagi." Sandy tertawa kecil, tapi tawanya kering. "Mulai lagi, ya? Apa maksudmu?" Cynthia menatapnya lurus. "Kamu berubah, Cynt," kata Sandy. "Sekarang apa-apa kamu curigai. Aku pulang telat, kamu pasang wajah dingin. Aku pegang ponsel, kamu perhatiin terus." Cynthia menarik napas. "Aku cuma ingin tahu apa yang terjadi sama suamiku." "Justru itu," suara Sandy meninggi. "Kamu kebanyakan mikir. Terlalu curiga. Aku kerja buat kita. Tapi kamu seolah-olah aku melakukan hal aneh." "Kamu memang melakukan hal aneh," balas Cynthia, kali ini tanpa senyum. "Kamu menjauh. Kamu berubah." Sandy mendekat satu langkah. "Atau kamu yang berubah? Kamu jadi suka mengawasi. Sejak kapan kamu begini, Cynt?" "Sejak aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu," pikir Cynthia, tapi tidak ia ucapkan. Ia tahu kata itu akan menjadi bensin. "Aku cuma minta kejujuran," katanya pelan. "Dan aku sudah jujur." Sandy mengusap wajahnya dengan kasar. "Capek kerja bukan dosa, kan?" Cynthia terdiam. Ia menimbang kata-kata, memilih diam daripada terpancing. Tapi diamnya justru membuat Sandy semakin kesal. "Kenapa kamu nggak jawab?" Sandy menatapnya tajam. "Karena apapun yang aku bilang sekarang, kamu sudah memutuskan aku berlebihan," jawab Cynthia lirih. Keheningan jatuh di antara mereka. Televisi masih menyala, menampilkan suara-suara yang terasa asing di tengah ruang tamu mereka sendiri. Sandy mengambil ponselnya dari saku. Layar menyala. Tangannya refleks memiringkan layar menjauh dari Cynthia. Gerakan itu kecil, tapi cukup. Cynthia menunjuk tanpa menyentuh. "Itu." Sandy menoleh cepat. "Apa?" "Cara kamu menyembunyikan ponselmu." "Itu refleks," bantah Sandy. "Kamu lihat sendiri, kan? Kamu cari-cari." Cynthia menggeleng pelan. "Aku tidak mencari. Aku melihat." Sandy tertawa pendek. "Lihat? Atau menafsirkan?" Kata itu menusuk. Cynthia merasakan panas di tengkuknya, tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia kehilangan kendali sekarang, semua yang sudah ia siapkan akan runtuh. "Aku lelah, Cynt," kata Sandy akhirnya. "Kalau kamu terus begini, aku juga nggak nyaman di rumah." Kalimat itu menggantung di udara, berat dan dingin. Cynthia menatapnya, mencoba membaca wajah yang dulu begitu ia kenal. "Aku juga lelah," jawabnya. "Lelah merasa sendirian meski kita tinggal serumah." Sandy tidak menjawab. Ia berjalan menuju kamar, meninggalkan Cynthia berdiri di ruang tamu. Pintu kamar tertutup. Tidak dibanting, tapi cukup tegas untuk menunjukkan jarak. Cynthia duduk perlahan di sofa. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena bingung. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia terlalu cepat menilai, atau justru terlalu lama menunggu. Ia mengingat semua perubahan kecil itu, semua pesan yang muncul dan menghilang, semua senyum yang tidak lagi sampai ke mata. Tuduhan Sandy masih terngiang. Terlalu curiga. Cynthia menutup matanya. Ada ketegangan yang belum meledak, dan ia tahu ini bukan akhir dari pertengkaran. Ini baru permukaan dari sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, rumah terasa sempit meski tak ada yang berubah secara fisik. Cynthia duduk dalam diam, perasaannya bercampur antara ragu dan keyakinan. Ia tidak tahu langkah apa yang akan diambil Sandy selanjutnya,
dan ketidaktahuan itu membuat dadanya semakin sesak. Pagi itu, Cynthia tidak langsung membersihkan rumah seperti biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi jendela yang setengah terbuka. Cahaya masuk pelan, tapi pikirannya masih tertahan pada malam sebelumnya. Tuduhan Sandy, nada suaranya, dan pintu kamar yang tertutup rapat, semuanya menyisakan beban yang belum terurai. Ia tahu satu hal dengan pasti, ia tidak bisa menyusun langkah sendirian. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia butuh sudut pandang lain yang lebih jernih. Setelah memastikan Sandy berangkat kerja, Cynthia mengambil tas dan keluar rumah. Ia menuju sebuah tempat yang tenang, tempat ia biasa bertemu seseorang yang sudah lama ia percaya. Tidak ada perjanjian rumit, hanya janji singkat untuk bertemu dan berbincang. Mereka duduk berhadapan, 2 cangkir minuman hangat di atas meja. Cynthia tidak langsung bicara. Ia menenangkan napasnya lebih dulu. "Kamu kelihatan capek," ujar orang di hadapannya. Suaranya lembut tapi langsung. Cynthia tersenyum tipis. "Aku memang capek, tapi bukan karena kerja." Kalimat itu cukup menjadi pembuka. Cynthia mulai bercerita, tidak berlebihan, tidak dramatis. Ia memilih potongan-potongan penting, perubahan sikap Sandy, jarak yang terasa, pesan-pesan yang muncul, dan tuduhan bahwa ia terlalu curiga. Ia tidak menyebut nama Linda dengan emosi berlebih, hanya fakta. Orang di hadapannya mendengarkan tanpa memotong. Sesekali mengangguk, sesekali mengernyit. "Kamu sudah konfrontasi?" tanyanya akhirnya. "Sudah." Tapi dia menyangkal. "Dan malah balik menuduh aku," jawab Cynthia. "Itu reaksi defensif," balasnya tenang. "Belum tentu pengakuan, tapi juga bukan tanda tidak bersalah." Cynthia menatap cangkirnya. "Aku takut salah langkah. Kalau aku terlalu maju, dia bisa makin tertutup. Tapi kalau aku diam, aku seperti membiarkan semuanya terjadi." "Kamu tidak sedang diam," jawabnya. "Kamu sedang mengamati. Itu beda." Kalimat itu membuat dada Cynthia sedikit mengendur. "Kamu harus pisahkan 2 hal," lanjutnya. "Emosi dan strategi. Emosimu wajar, tapi keputusanmu harus dingin." Cynthia mengangguk. "Itu sebabnya aku mulai merapikan dokumen dan catatan. Aku ingin siap, apapun yang terjadi." "Itu langkah tepat," katanya tanpa ragu. "Jangan bereaksi dulu. Jangan terpancing. Kalau memang ada sesuatu, biarkan dia yang membuat kesalahan berikutnya." Cynthia terdiam. Kata-kata itu terdengar kejam, tapi masuk akal. "Apa aku terdengar terlalu dingin?" tanyanya pelan. "Tidak," jawabnya. "Kamu terdengar seperti orang yang sedang melindungi diri." Percakapan berlanjut dengan nada lebih pelan. Mereka membicarakan batasan, apa yang sebaiknya Cynthia lakukan dan apa yang sebaiknya ia hindari. Jangan memeriksa ponsel secara terbuka. Jangan memancing pertengkaran. Jangan mengancam. Tapi juga jangan mengalahkan diri sendiri demi menjaga ketenangan palsu. Dan satu hal lagi, tambahnya. Jangan percaya kata-kata tanpa konsistensi tindakan. Kalimat itu menancap kuat. Saat mereka berpisah, Cynthia merasa pikirannya lebih rapi. Tidak semua pertanyaan terjawab, tapi ia tahu arah mana yang harus ia jaga. Dalam perjalanan pulang, ia menerima pesan singkat dari Sandy. "Pulang agak malam. Kerjaan banyak." Cynthia menatap layar beberapa detik. Ia tidak langsung membalas. Ia menyimpan ponsel, mengingat saran yang baru saja ia terima. Di rumah, Cynthia kembali membuka buku catatannya. Ia tidak menulis keluhan. Ia menulis rencana. Garis-garis sederhana, tapi jelas. Tetap tenang, kumpulkan bukti tanpa terlihat, lindungi aset, jaga jarak emosional. Malam itu, saat Sandy pulang dan langsung masuk kamar tanpa banyak bicara, Cynthia tidak mengejarnya. Ia duduk di ruang tamu, membaca ulang catatannya, memastikan tidak ada langkah yang diambil karena marah atau takut. Ada perasaan asing di dadanya, campuran sedih dan kuat. Ia masih mencintai suaminya, tapi ia mulai mencintai dirinya sendiri dengan cara yang berbeda, lebih waspada, lebih sadar. Cynthia menutup buku catatan dan menarik napas panjang. Keputusan awalnya sudah jelas. Ia tidak akan menyerang, tidak akan mengemis kejujuran,
dan tidak akan kehilangan kendali. Ia akan menunggu, mengamati, dan bersiap. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia tidak akan lagi berjalan tanpa arah. Cynthia bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih pucat, rumah masih sunyi. Ia duduk di tepi ranjang beberapa detik, memastikan napasnya stabil. Hari ini bukan hari untuk ragu. Semua yang akan ia lakukan sudah dipikirkan matang, bukan terburu-buru, bukan karena emosi, melainkan karena kebutuhan untuk aman. Ia bergerak pelan, mengambil map tipis dari laci tersembunyi. Isinya rapi, salinan dokumen, catatan tanggal, dan beberapa penanda kecil yang hanya ia pahami. Tidak ada satupun yang mencolok. Semua terlihat seperti urusan administrasi biasa. Sandy masih tertidur. Cynthia menoleh sekilas ke arahnya, lalu mengalihkan pandangan. Ia tidak membangunkan suaminya, tidak meninggalkan catatan. Ia hanya menutup pintu dengan hati-hati. Di luar, pagi terasa dingin. Cynthia melangkah dengan tujuan jelas. Ia tidak menoleh ke belakang. Sepanjang perjalanan, pikirannya fokus pada urutan langkah. Apa yang dilakukan hari ini harus selesai hari ini. Tidak boleh ada celah. Tidak boleh ada kesalahan. Ia mengulang daftar di kepalanya, memastikan tidak ada yang terlewat. Saat kembali ke rumah beberapa jam kemudian, wajahnya tetap tenang. Ia menyimpan map di tempat semula, lebih rapi dari sebelumnya. Tangannya sedikit gemetar, tapi bukan karena takut, karena tegang menahan diri agar tetap terkendali. Sandy pulang sore itu dengan wajah lelah. "Kamu kemana?" tanyanya sambil meletakkan tas. "Ada urusan sebentar," jawab Cynthia singkat. Ia tidak berbohong, hanya tidak menjelaskan. "Oh," Sandy mengangguk, lalu duduk sambil menyalakan ponsel. Perhatiannya cepat teralih ke layar. Cynthia masuk ke dapur, menyiapkan minuman. Ia mendengar getaran ponsel Sandy dari ruang tamu. Satu kali, lalu dua. Ia tidak keluar, tidak bertanya. Ia tahu, setiap reaksi berlebihan hanya akan memicu kecurigaan. Malam itu, Cynthia kembali membuka catatannya. Ia memberi tanda kecil di beberapa poin. 1 langkah selesai. Bukan semuanya, belum. Tapi cukup untuk membuatnya tidak lagi berdiri tanpa pelindung. Ia mengingat saran yang ia terima. Jangan lakukan semuanya sekaligus. Jangan terlihat tergesa. Perlindungan terbaik adalah yang tidak terasa seperti perlindungan. Hari-hari berikutnya, Cynthia bergerak dengan pola yang sama. Tenang. Konsisten. Ia memastikan segala sesuatu berjalan sesuai aturan. Tidak ada yang ia lakukan diam-diam secara ceroboh. Semua tercatat, semua sah. Di rumah, ia tetap menjalani rutinitas. Menyiapkan makan, menanyakan kabar secukupnya, menjawab seperlunya. Ia tidak berubah drastis. Jika ada perubahan, itu hanya pada caranya memandang, lebih waspada, lebih terukur. Suatu malam, Sandy menatapnya agak lama. "Kamu kelihatan sibuk belakangan." Cynthia mengangkat bahu ringan. "Biasa. Banyak yang perlu dibereskan." Sandy mengangguk, tidak melanjutkan. Tapi tatapannya menyimpan sesuatu. Curiga atau sekadar lelah, Cynthia tidak ingin menebak. Setelah Sandy masuk kamar, Cynthia duduk sendiri di ruang tamu. Ia membuka ponsel pribadinya, memeriksa kembali catatan digital yang sudah ia susun. Semuanya tersimpan rapi, aman, tidak saling terhubung dengan apapun yang biasa digunakan bersama. Ia menutup mata sejenak. Ada rasa lega yang perlahan muncul, tipis, tapi nyata. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terasa tidak beres, ia tahu bahwa apapun yang akan terjadi, ia tidak lagi sepenuhnya bergantung. Namun bersamaan dengan lega itu, ada juga ketegangan yang mengendap. Ia sadar, langkah-langkah ini bukan akhir. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari fase yang lebih sunyi dan lebih berbahaya. Fase di mana kesalahan kecil bisa berakibat besar. Cynthia berdiri, mematikan lampu, dan berjalan menuju kamar. Ia berbaring di sisi ranjang, punggungnya menghadap Sandy yang sudah tertidur. Jantungnya berdetak lebih pelan, tapi pikirannya tetap siaga. Ia menarik napas panjang. Ia belum aman sepenuhnya, tapi ia tidak lagi kosong. Dan malam itu, dengan perasaan lega yang bercampur tegang, Cynthia tahu satu hal.
Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Cynthia merasakannya sejak pagi. Sejak pesan singkat Sandy yang mengatakan ia akan pulang larut. Tidak ada alasan panjang. Hanya satu kalimat pendek yang terasa dingin. Cynthia membaca pesan itu 2 kali, lalu meletakkan ponselnya. Ia tidak membalas. Ia memilih bersiap. Menjelang sore, bel rumah berbunyi. Cynthia yang sedang melipat pakaian berhenti sejenak. Ia tidak menunggu siapapun. Detik berikutnya, bel itu berbunyi lagi. Lebih lama, lebih menuntut. Ia berjalan menuju pintu, langkahnya terukur. Ketika pintu dibuka, seorang perempuan berdiri di depan pagar, rapi, percaya diri, dengan senyum yang terlalu siap. "Cari siapa?" tanya Cynthia datar. Perempuan itu menoleh cepat, lalu tersenyum lebih lebar. "Oh, ini rumahnya Mas Sandy, ya?" Cynthia mengangguk tipis. "Iya, saya istrinya." Senyum itu tidak pudar. Justru mengeras. "Saya Linda, rekan kerjanya." Nama itu jatuh di udara seperti benda berat. Cynthia membuka pagar tanpa tergesa, memberi jarak yang cukup untuk menilai situasi. "Ada perlu apa?" Linda melirik ke dalam rumah, seolah ingin memastikan sesuatu. "Saya cuma mau ngasih dokumen," katanya penting. "Mas Sandy nggak bisa dihubungi." Cynthia menatapnya lurus. "Bisa dititipkan. Atau dikirim besok." Linda tertawa kecil. "Oh, nggak apa-apa. Saya tunggu saja. Saya masuk sebentar, ya." Linda melangkah maju sebelum Cynthia menjawab. Gerakannya cepat, seperti sudah terbiasa. Cynthia mengangkat tangannya, bukan menyentuh, hanya menghentikan. "Maaf," kata Cynthia tenang. "Saya nggak menerima tamu tanpa janji." Hening sesaat. Linda menatap tangan Cynthia, lalu wajahnya. Senyum itu berubah, menyempit. "Santai saja, Mbak. Saya cuma sebentar." "Tidak," jawab Cynthia singkat. Linda menghela napas, berpura-pura tersenyum. "Saya cuma ingin ngobrol. Sebagai sesama perempuan." Cynthia membuka pintu sedikit lebih lebar. Cukup untuk berdiri tegak di ambang. Kalau mau ngobrol, sebaiknya dengan batasan. Dan bukan di rumah orang. Linda mendengus pelan. "Rumah orang? Ini juga rumah Mas Sandy." "Dan saya istrinya," balas Cynthia tanpa meninggikan suara. "Itu cukup jelas." Linda menatapnya lama, lalu mendekatkan wajahnya sedikit. Suaranya merendah, nyaris berbisik. "Hati-hati ya, Mbak. Kadang yang kelihatan tenang itu justru yang paling rapuh." Kalimat itu dingin. Terlatih. Seperti sudah lama disiapkan. Cynthia tidak mundur. Ancaman atau nasihat? Linda terkekeh. "Anggap saja perhatian." Cynthia mengangguk sekali. "Kalau begitu, perhatianku juga satu. Jangan datang ke rumah saya lagi tanpa izin." Linda menegakkan badan. "Mas Sandy nggak keberatan, kok?" Cynthia tersenyum tipis, bukan ramah, tapi tegas. "Mas Sandy tidak sedang di sini. Dan selama saya ada, keputusan itu di tangan saya." Linda terdiam. Wajahnya berubah. Tidak lagi santai. "Kamu terlalu percaya diri." "Dan kamu terlalu berani," balas Cynthia cepat. Hening kembali. Angin sore bergerak pelan. Linda menarik napas, lalu tersenyum lagi. Kali ini tanpa kehangatan. "Baiklah. Saya titipkan saja pesannya. Bilang ke Mas Sandy, saya sudah kesini." "Tidak perlu," jawab Cynthia. "Saya tidak menyampaikan pesan pribadi." Linda menatapnya tajam. "Kamu pikir kamu menang?" Cynthia tidak menjawab. Ia hanya menatap balik, tenang, tidak terpancing. Keheningan itu cukup menjadi jawaban. Linda akhirnya melangkah mundur. "Kita akan bertemu lagi," katanya sambil membalikkan badan. Cynthia menutup pagar perlahan, memastikan terkunci. Tangannya baru terasa dingin setelah semuanya selesai. Ia berdiri beberapa detik di balik pintu, menenangkan napas. Jantungnya berdetak cepat, tapi pikirannya jernih. Tidak ada teriakan. Tidak ada adegan berlebihan. Namun garis batas sudah ditarik.
jelas, tegas. Saat Sandi pulang malam itu, Cynthia menyambutnya seperti biasa. Tidak langsung bertanya. Tidak menyebut nama Linda. Ia menunggu waktu yang tepat. Namun ketika ia berbaring malam itu, menatap gelap kamar, bayangan senyum Linda kembali muncul. Ada ketegangan yang belum selesai. Ada rasa tidak nyaman yang mengendap, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu. Langkah Linda memasuki rumah bukan kebetulan. Cynthia menarik selimut lebih tinggi, menahan napas. Ia belum tahu kemana arah semua ini, tapi satu hal pasti, garis sudah dilanggar. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Cynthia tidak langsung bergerak setelah kejadian sore itu. Ia tahu, emosi adalah musuh paling berisik. Maka ia memilih diam, bukan pasrah, melainkan menunggu celah. Malam datang dengan sunyi yang terasa lebih tebal dari biasanya. Sandi tertidur cepat, ponselnya tergeletak di meja samping ranjang, layar menghadap ke bawah. Biasanya ia tidak pernah meninggalkannya begitu saja. Cynthia menatap ponsel itu lama. Ada denyut di pelipisnya, tapi tangannya tetap tenang. Ia tidak menyentuhnya. Belum. Keesokan paginya, Sandi berangkat lebih awal. Cynthia mengantar sampai pintu, menatap punggung suaminya yang menjauh. Ada perasaan asing, seperti melihat orang yang sama, tapi dengan jarak yang tidak bisa dijelaskan. Begitu pintu tertutup, Cynthia bergerak. Ia memulai dari hal paling sederhana, rutinitas yang tidak lagi sinkron. Jadwal Sandi berubah, alasan pulang terlambat semakin generik. Ia mencatat waktu, tanggal, dan pola. Tidak ada drama. Hanya fakta. Siang itu, ponsel rumah bergetar. Bukan ponsel pribadi Sandi, yang itu selalu dibawanya, melainkan tablet lama yang terhubung ke akun bersama dan jarang disentuh. Cynthia mengangkatnya. Sebuah notifikasi masuk, singkat, tanpa nama kontak. Hanya pratinjau yang cukup jelas untuk membuat dadanya mengeras. Udah aman. Istrimu nggak curiga, kan? Cynthia tidak langsung membuka. Ia menaruh tablet di meja, menarik napas, lalu menggeser layar dengan satu sentuhan. Percakapan terbuka. Nama Linda terpampang tanpa upaya menyamarkan. Kalimat demi kalimat terpapar rapi, seolah disusun tanpa rasa bersalah. Janji bertemu, lelucon yang terlalu akrab, keluhan tentang rumah yang terasa sesak, dan foto-foto kecil yang tidak bisa disalahartikan. Bukan telanjang, tidak vulgar, justru itu yang membuatnya lebih menusuk. Intim, percaya diri, dan penuh kepemilikan. Cynthia duduk. Ia tidak menangis. Matanya kering, fokus, membaca sampai akhir. Tanggal-tanggalnya berurutan. Tempat-tempatnya spesifik. Ada satu pesan yang membuat tangannya bergetar. Rencana untuk bertemu di hari ketika Sandi bilang ada rapat luar kota. Semua potongan menyatu. Tidak lagi dugaan. Tidak lagi bayangan. Ini bukti. Ia mengambil ponselnya sendiri. Tidak memotret layar. Ia tahu itu ceroboh. Ia menyalin data dengan cara aman, memastikan jejaknya bersih. Ia mengatur ulang tablet ke posisi semula, mematikan notifikasi, mengembalikannya ke tempatnya. Tidak ada yang berubah dari luar. Hanya Cynthia yang kini berdiri di tempat berbeda. Sore hari, Sandi pulang dengan wajah biasa. Capek, katanya sambil melepas sepatu. Cynthia mengangguk. Makan sudah siap. Di meja makan, mereka berbicara hal-hal ringan. Cynthia memperhatikan detail kecil. Cara Sandi menghindari kontak mata ketika ponselnya bergetar. Jeda yang terlalu lama sebelum menjawab pertanyaan sederhana. Ia tidak menuduh. Belum. Ia menunggu kesalahan berikutnya, yang seringkali datang ketika seseorang merasa aman. Malamnya, saat Sandi mandi, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini Cynthia tidak bergerak. Ia sudah punya cukup. Ia tidak perlu menambah luka untuk membuktikan yang sudah nyata. Ia masuk ke kamar kerja, menutup pintu, dan duduk di depan meja. Di sana, ia membuka catatan yang selama ini ia susun. Bukti-bukti kecil kini berpindah kelas, menjadi satu rangkaian utuh. Ia menyusun kronologi, menandai pesan, tanggal, dan kebohongan yang menyertainya. Strategi bukan lagi soal jika. Ini soal kapan.
Ada momen ketika dadanya terasa sempit. Bukan karena rindu, melainkan karena marah yang tertahan. Marah karena dibodohi. Marah karena rumah yang ia jaga berubah menjadi tempat transit kebohongan. Namun di bawah marah itu, ada sesuatu yang lebih dingin, tekad. Cynthia berdiri, menatap pantulan dirinya di kaca. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya tidak. Cukup, bisiknya pada bayangan sendiri. Ketika Sandy keluar dari kamar mandi, ia mendapati Cynthia sudah berbaring. Lampu mati. Suasana normal. Terlalu normal. Ia tidak tahu bahwa malam itu, keseimbangan telah bergeser. Cynthia memejamkan mata, membiarkan napasnya pelan. Ada getaran kecil di ujung jarinya. Bukan ragu, melainkan kesiapan. Bukti sudah di tangan. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Yang tersisa hanyalah memilih langkah dengan presisi. Di gelap, ia merasakan campuran emosi yang tajam. Terkejut oleh kejelasan, marah oleh pengkhianatan, dan tenang oleh kepastian. Untuk pertama kalinya sejak kecurigaan itu muncul, Cynthia tahu arah yang akan ia ambil. Dan kali ini, ia tidak akan meleset. Cynthia memilih waktu yang tenang. Tidak pagi yang terburu-buru, tidak malam yang penuh kelelahan. Sore itu, hujan turun tipis, membuat rumah terasa tertutup dari dunia luar. Sandy baru saja duduk di ruang tamu, melepas dasinya, ketika Cynthia datang membawa 2 gelas air. Ia meletakkan 1 gelas di meja, 1 lagi di tangannya sendiri. Tidak ada senyum. Tidak ada nada basa-basi. "Sandy," katanya pelan. Sandy menoleh. "Iya. Aku mau bicara." Nada suara itu membuat Sandy mengangkat kepala sepenuhnya. "Soal apa?" Cynthia duduk berhadapan dengannya. Jarak mereka tidak jauh, tapi terasa asing. "Aku mau kamu jawab jujur." Tanpa mengelak. Sandy tertawa kecil. "Kaku. Kamu bikin tegang." "Ada apa, sih?" Cynthia tidak menjawab langsung. Ia mengambil ponselnya, meletakkannya di meja, layar menghadap ke Sandy. 1 sentuhan. Percakapan itu muncul. Hujan di luar terdengar lebih jelas. Sandy menatap layar. Wajahnya berubah dalam hitungan detik. "Itu." "Jangan," potong Cynthia tenang. "Jangan jawab dulu. Baca sampai selesai." Sandy menelan ludah. Matanya bergerak cepat, jari-jarinya mengepal. Ia membaca, berhenti, lalu menarik napas tajam. "Kamu ngintip aku." Cynthia mengangkat alis. "Itu yang kamu pilih? Bukan penjelasan." "Ini nggak seperti yang kamu pikir," kata Sandy cepat. "Linda cuma..." "Jangan sebut namanya seolah dia tidak nyata," ujar Cynthia. Suaranya tetap datar, tapi tegas. "Aku punya tanggal, tempat, pesan, foto. Kamu mau bantah yang mana dulu?" Sandy berdiri, berjalan mondar-mandir. "Aku lagi tertekan. Kamu akhir-akhir ini dingin." Cynthia ikut berdiri. "Aku dingin karena kamu menjauh lebih dulu." "Itu cuma pelarian," Sandy membalas, suaranya meninggi. "Nggak ada niat serius." Cynthia tersenyum tipis. "Lucu. Karena dari yang kubaca, niatmu cukup konsisten." Sandy berhenti berjalan. Wajahnya memucat. "Kamu mau apa, sih?" "Aku mau kejujuran," jawab Cynthia. "Sekarang." Hening. Hanya suara hujan. Sandy menghela napas panjang. Bahunya turun. "Aku salah. Tapi ini belum terlambat. Kita bisa perbaiki." Cynthia menatapnya tanpa berkedip. "Kamu perbaiki dengan cara apa?" "Aku berhenti. Aku putus kontak. Aku janji." "Janji yang mana?" tanya Cynthia. "Yang ini." Ia menggeser layar, menunjukkan pesan lain. "Atau yang itu?" Sandy mendekat. "Cynthia, tolong. Jangan hancurin semuanya." Cynthia mundur setengah langkah. "Bukan aku yang menghancurkan." Nada panik mulai terdengar. "Kamu mau cerai?" Cynthia tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah pria yang dulu ia percaya sepenuhnya. "Kamu tahu, yang paling menyakitkan bukan perselingkuhan itu sendiri." Sandy terdiam.
Tapi betapa mudahnya kamu membohongiku, lanjut Cynthia. Setiap hari. Di rumah ini. Sandy mengusap wajahnya. Aku takut kehilangan kamu. Lucu, kata Cynthia pelan. Karena semua pilihanmu justru mengarah ke sana. Sandy duduk kembali, tangannya gemetar. Aku bisa berubah. Cynthia mengangguk sekali. Mungkin. Tapi perubahanmu tidak lagi jadi tanggung jawabku. Ia mengambil ponselnya kembali. Aku sudah menyimpan semuanya. Aman. Jangan coba menghapus apapun. Sandy menatapnya dengan mata melebar. Kamu serius? Sangat. Jawab Cynthia. Kamu sudah siap sejauh itu? Suara Sandy hampir bergetar. Cynthia menarik napas. Aku siap sejak kamu memutuskan untuk tidak jujur. Sandy bangkit lagi. Kini jelas panik. Tunggu. Kita bisa bicara. Jangan gegabah. Cynthia berdiri, menghadapnya lurus. Aku tidak gegabah. Aku justru sangat tenang. Itu yang paling menakutkan bagi Sandy. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Hanya keputusan yang rapi. Aku butuh waktu, kata Sandy. Kamu sudah mengambil waktuku cukup lama, balas Cynthia. Ia melangkah pergi, meninggalkan Sandy di ruang tamu dengan wajah pucat dan napas tersengal. Di kamar, Cynthia menutup pintu perlahan, bersandar sebentar, merasakan jantungnya berdetak cepat, bukan karena ragu, melainkan karena keberanian yang akhirnya keluar. Di luar, hujan masih turun. Di dalam, keseimbangan telah runtuh. Dan kali ini, Cynthia berdiri di sisi yang kokoh, sementara Sandy mulai kehilangan pijakan. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena rumah menjadi sunyi, melainkan karena Cynthia bangun dengan kepala yang jernih. Tidak ada perdebatan semalam, tidak ada upaya Sandy untuk bicara lagi. Mereka berjalan di jalur masing-masing, saling menghindar, seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Cynthia memanfaatkan itu. Ia duduk di meja makan dengan laptop terbuka, map-map tersusun rapi. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya. Yang ada hanya fokus. Satu persatu, ia membuka dokumen, surat nikah, bukti kepemilikan aset, catatan keuangan. Semuanya ia susun dengan urutan yang masuk akal. Tidak ada yang ia lakukan secara tergesa. Ia tahu, langkah ini harus bersih. Ia mencetak beberapa berkas, memberi tanda pada bagian tertentu. Tangannya bergerak cepat, terlatih. Ini bukan pertama kalinya ia berurusan dengan administrasi penting. Hanya saja kali ini taruhannya adalah hidupnya sendiri. Siang hari, Cynthia keluar rumah. Ia tidak memberitahu Sandy kemana ia pergi. Ia tidak merasa perlu. Dalam perjalanan, ia menatap keluar jendela, memperhatikan lalu lintas tanpa benar-benar melihatnya. Ada sedikit sesak di dada, bukan karena takut, melainkan karena menyadari bahwa keputusan ini tidak bisa ditarik kembali. Di ruang tunggu yang tenang, Cynthia duduk dengan punggung tegak. Ia menjelaskan situasinya singkat, jelas, tanpa drama. Fakta demi fakta ia sampaikan. Bukti-bukti yang ia bawa cukup berbicara. Ia tidak perlu meninggikan suara untuk menunjukkan bahwa ia terluka. Ini bisa diproses, kata seseorang di seberang meja. Dan posisi Anda cukup kuat. Cynthia mengangguk. Ia sudah memperkirakan itu. Yang ia butuhkan bukan penghiburan, melainkan kepastian langkah. Setelah pertemuan itu, ia berjalan keluar dengan map yang kini terasa lebih berat, bukan karena isinya bertambah, tetapi karena maknanya. Ia berhenti sejenak di depan gedung, menarik napas panjang. Angin siang menyentuh wajahnya. Ia tidak menangis. Ia hanya berdiri, membiarkan keputusan itu mengendap. Di rumah, Sandy ada di ruang tamu. Ia menoleh ketika Cynthia masuk. Wajahnya lelah, matanya merah, seperti kurang tidur. Kamu dari mana? Tanyanya pelan. Cynthia meletakkan tasnya. Mengurus sesuatu. Apa? Nada suara Sandy tegang. Cynthia menatapnya sebentar. Hal-hal yang perlu dibereskan. Sandy menghela napas. Kita bisa bicara lagi, kan? Kita sudah bicara, jawab Cynthia singkat. Ia masuk ke kamar kerja, menutup pintu. Di sana, ia melanjutkan pekerjaannya. Ia memindai dokumen,
menyimpannya di penyimpanan pribadi, memberi label dengan tanggal dan keterangan yang jelas. Ia memastikan tidak ada satupun yang tertinggal atau tercampur. Sore menjelang, Cynthia duduk sendirian. Ada kelelahan yang akhirnya muncul, merayap pelan. Ia bersandar di kursi, memejamkan mata beberapa detik. Di benaknya, kilasan masa lalu lewat, bukan untuk disesali, melainkan untuk dilepaskan. Ia membuka mata dengan keputusan yang semakin kokoh. Malam itu, ia makan sendiri. Sandy tidak ikut. Tidak ada percakapan. Tidak ada tatapan. Keheningan terasa tebal, tapi tidak lagi menekan. Justru memberi ruang. Cynthia kembali ke kamar kerja, menuliskan daftar langkah berikutnya. Setiap poin ia tandai dengan cek kecil setelah dipastikan siap. Tidak ada keraguan. Tidak ada, bagaimana jika. Semua sudah dipertimbangkan. Sebelum tidur, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tenang. Ia menyentuh pantulan itu sebentar, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih utuh. Ia berbaring, mematikan lampu. Di gelap, ia merasakan campuran emosi yang kompleks. Sedih, ya, tapi tidak melumpuhkan. Ada kelegaan yang mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Cynthia tahu, proses ini tidak akan singkat. Akan ada hari-hari sulit ke depan. Namun satu hal sudah jelas, ia tidak lagi berjalan tanpa arah. Keputusan sudah dibuat, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, ia merasa mantap berdiri di atas pilihannya sendiri. Cynthia sedang menutup laptop ketika ponselnya bergetar di atas meja. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Ia tidak langsung membuka. Ada jeda singkat, naluri lama yang kini berubah menjadi kewaspadaan. Ia mengangkat ponsel, membaca pratinjau. Aku cuma mau bicara baik-baik. Kamu pantas tahu. Cynthia mengenali gaya bahasanya tanpa perlu nama. Linda. Ia tidak membalas. Ia menaruh ponsel kembali, berdiri, dan menuang air minum. Namun getaran itu datang lagi, kali ini lebih panjang, seolah menuntut perhatian. Kita ketemu sebentar. Di tempat umum. Aku nggak mau ribut. Cynthia menarik kursi, duduk kembali. Ia membuka pesan itu perlahan, lalu menatap layar beberapa detik sebelum mengetik balasan singkat. Tidak perlu. Jawaban itu terkirim tanpa tambahan emosi. Cynthia mengunci layar. Namun Linda tidak berhenti. Takut. Atau kamu sudah kalah. Kata-kata itu tajam, disengaja. Cynthia merasakan panas kecil di dada, tapi ia tidak membiarkannya naik ke permukaan. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap keluar. Ia tahu, provokasi selalu mencari reaksi. Dan ia tidak berniat memberikannya. Ponselnya bergetar lagi. Tenang saja. Aku bukan mau rebut apa-apa. Lagi pula, kamu tahu sendiri, kan, kenapa dia ke aku? Cynthia memejamkan mata sebentar. Kalimat itu bukan informasi baru. Itu umpan. Ia membuka pesan dan membalas satu kali lagi. Berhenti menghubungi saya. Beberapa menit sunyi. Cynthia mengira itu akhir. Ia salah. Jangan sok kuat. Kamu pikir kamu sendirian yang terluka? Cynthia tersenyum tipis, bukan karena lucu, tapi karena pola itu terlalu jelas. Linda ingin menggoyahkan keseimbangannya, ingin membuatnya terpancing untuk bereaksi emosional, marah, cemburu, atau meledak. Apapun, asal Linda merasa punya kendali. Cynthia tidak menjawab. Beberapa jam kemudian, saat Cynthia keluar rumah untuk membeli kebutuhan, ia melihat sosok yang sudah ia duga. Linda berdiri tidak jauh dari pintu masuk minimarket, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Ketika mata mereka bertemu, Linda tersenyum. Senyum yang sama seperti di depan pagar rumah waktu itu. Cynthia tidak berhenti. Ia melangkah masuk, mengambil barang yang dibutuhkan, lalu keluar dengan langkah yang sama tenangnya. Linda mendekat. Kita kebetulan ketemu, katanya ringan. Tidak, jawab Cynthia. Kamu menunggu. Linda terkekeh. Langsung ke inti, ya? Oke. Ia melipat tangan. Aku cuma mau bilang, jangan buat semuanya jadi rumit. Kamu bisa mundur dengan terhormat.
Cynthia menatapnya datar. Mundur dari apa? Dari sesuatu yang sudah selesai. Jawab Linda cepat. Dia jelas memilih. Cynthia mengangguk perlahan. Kalau begitu, seharusnya kamu tidak perlu berdiri di sini. Linda mendekat setengah langkah. Kamu kelihatan tenang. Tapi aku tahu, di dalam kamu hancur. Cynthia menghela napas pelan. Kamu ingin aku marah? Sedikit drama tidak akan membunuhmu, balas Linda. Drama tidak ada gunanya, kata Cynthia. Dan kamu salah orang. Linda menyipitkan mata. Kamu pikir kamu menang? Cynthia tersenyum kecil. Ini bukan perlombaan. Kamu terlalu dingin, kata Linda. Nada suaranya meninggi. Makanya dia pergi. Cynthia tidak menjawab langsung. Ia merapikan tas belanja di tangannya. Kalau itu yang kamu yakini, simpan saja. Linda tertawa pendek, sinis. Kamu benar-benar tidak merasa apa-apa. Cynthia menatapnya lurus. Aku merasa cukup untuk tidak membuktikan apapun padamu. Hening beberapa detik. Linda tampak tidak puas. Provokasinya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Jangan sok suci, kata Linda akhirnya. Kamu bukan sekuat itu. Cynthia melangkah pergi. Aku tidak perlu terlihat kuat. Aku hanya perlu tetap waras. Ia meninggalkan Linda berdiri sendiri di trotoar. Di mobil, Cynthia duduk sejenak sebelum menyalakan mesin. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena kalah, melainkan karena menahan reaksi yang wajar. Ia membiarkannya berlalu, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, menjaga kendali diri bukan berarti tidak merasa apa-apa. Itu berarti memilih kapan dan kepada siapa perasaan itu diberikan. Saat mobil bergerak, Cynthia merasa tenang kembali. Provokasi sudah dilempar. Ia tidak menangkapnya. Dan itu, ia tahu, adalah kemenangan yang sebenarnya. Kesadaran itu datang tidak sekaligus, melainkan bertahap, seperti air dingin yang merembes pelan ke kulit. Pagi itu, Sandy duduk di meja makan dengan ponsel di tangan, wajahnya kusut. Ia menekan layar berulang kali, membuka aplikasi yang sama, menutupnya, lalu membukanya lagi seolah berharap angka-angka itu berubah dengan sendirinya. Cynthia berada di dapur, menuang air panas ke cangkir. Ia mendengar tarikan napas Sandy yang lebih berat dari biasanya. Ia tidak menoleh. Ia tahu momen ini akan datang. Ini kenapa? Suara Sandy akhirnya pecah, menahan panik. Cynthia membawa cangkirnya ke meja, duduk dengan tenang. Kenapa apa? Saldo rekening, kata Sandy cepat. Kok jadi kosong? Cynthia mengangkat cangkir, menyesap perlahan. Rekening yang mana? Sandy berdiri. Jangan main kata-kata. Rekening kita. Kita punya beberapa, jawab Cynthia datar. Sandy mengusap rambutnya. Yang biasa aku pakai. Yang gaji masuk. Cynthia menurunkan cangkir. Itu bukan atas namamu sepenuhnya. Sandy terdiam. Apa maksudmu? Cynthia menatapnya lurus. Coba cek yang lain. Sandy bergerak cepat, mondar-mandir, membuka aplikasi lain, memasukkan Sandy dengan tangan gemetar. Keningnya berkerut, lalu wajahnya memucat. Ini nggak mungkin. Cynthia memperhatikan setiap perubahan ekspresi itu dengan jarak emosional yang ia bangun sejak lama. Mungkin saja. Sandy mendekat. Kamu ngapain, sih? Aku merapikan, jawab Cynthia singkat. Merapi. Sandy tertawa pendek, histeris. Ini bukan berantakan. Ini hilang. Tidak hilang, kata Cynthia. Berpindah. Sandy berhenti tepat di depannya. Kemana? Cynthia menyebut satu nama. Namanya sendiri. Hening jatuh di antara mereka. Detik berlalu seperti beban. Kamu nggak berhak, kata Sandy akhirnya. Suaranya meninggi. Cynthia mengangkat alis. Aku berhak secara hukum. Sandy menggeleng cepat. Kamu nipu aku. Aku melindungi diriku, balas Cynthia. Sandy meraih ponselnya lagi, menelpon, memeriksa, membuka surel. Setiap notifikasi yang muncul seolah menamparnya. Konfirmasi demi konfirmasi datang tanpa ampun. Kepemilikan berubah.
Akses terbatas. Otorisasi bukan lagi di tangannya. Kapan? Tanya Sandy lirih. Cukup lama. Jawab Cynthia jujur. Sejak kapan kamu rencanain ini? Suara Sandy pecah. Sejak aku sadar kamu tidak lagi jujur. Sandy terduduk. Kamu menjebakku. Cynthia menggeleng. Aku tidak menghalangimu melakukan apapun. Kamu yang memilih. Ia berdiri, merapikan rambutnya. Aku tidak mengambil yang bukan hakku. Aku memastikan yang menjadi bagianku tidak bisa kamu sentuh. Sandy menatap lantai. Kamu kejam. Cynthia tersenyum tipis. Aku adil. Sandy bangkit lagi, panik semakin jelas. Ini bisa dibatalkan, kan? Kita bisa bicarakan. Cynthia menatapnya lama. Kamu terlambat. Kamu pikir ini akhir? Sandy membentak. Aku bisa lawan. Kamu boleh mencoba, jawab Cynthia tenang. Semua sudah sesuai aturan. Sandy terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar kehilangan pijakan. Tidak ada ruang untuk ancaman. Tidak ada celah untuk memutarbalikkan keadaan. Ia berjalan ke jendela, menatap keluar tanpa fokus. Kamu sudah siap sejauh ini. Cynthia mengangguk pelan. Aku tidak lagi menunggu. Sandy berbalik. Kamu senang melihatku seperti ini. Cynthia mempertimbangkan jawabannya. Aku tenang. Itu lebih menusuk daripada tawa kemenangan. Sandy meraih tasnya, mengobrak-abrik isinya, mencari sesuatu, apapun, yang bisa memberi rasa kendali. Tidak ada. Ia berhenti, napasnya memburu. Kamu sudah mengambil semuanya. Cynthia mendekat satu langkah. Tidak. Aku mengambil kembali apa yang selama ini kupercayakan padamu. Hening kembali. Sandy menatapnya dengan mata yang penuh keterkejutan, marah, dan ketidakpercayaan. Ia tidak pernah membayangkan perempuan yang selama ini ia anggap diam telah bergerak sejauh ini tanpa suara. Cynthia kembali duduk, mengambil cangkirnya yang sudah dingin. Ia tidak merasa perlu mengatakan apapun lagi. Semua sudah jelas. Di dalam dirinya, ada rasa menang yang tenang, bukan meledak-ledak. Bukan karena Sandy jatuh, melainkan karena ia berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun. Sandy berdiri lama di ruang itu, terdiam dengan kenyataan yang tidak bisa ia ubah. Sementara itu, Cynthia menatap lurus ke depan, merasakan sesuatu yang lama hilang kini kembali, kendali atas hidupnya sendiri. Pagi itu rumah terasa dingin meski matahari sudah naik. Cynthia berdiri di ruang tamu dengan map coklat di tangan. Isinya rapi, sudut-sudut kertas sejajar. Ia tidak menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat tidak pernah ada. Yang ada hanya keputusan yang sudah matang. Sandy keluar dari kamar dengan langkah ragu. Wajahnya menegang ketika melihat map di tangan Cynthia. Apa itu? Tanyanya, suaranya rendah. Cynthia meletakkan map di atas meja. Dokumen perceraian. Hening jatuh. Sandy menatap map itu seolah benda asing yang bisa menggigit. Kamu serius? Aku tidak bercanda sejak lama, jawab Cynthia tenang. Sandy mendekat, membuka map dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca. Kamu sudah ajukan? Sudah, kata Cynthia. Sesuai prosedur. Sandy mengangkat kepala, panik mulai terlihat jelas. Kita masih bisa bicarakan ini. Aku salah, tapi kamu memilih mengulanginya, potong Cynthia. Dan aku memilih berhenti. Sandy menggeleng. Ini rumah kita. Cynthia mengangguk. Dulu. Sekarang, ini rumahku. Sandy tertawa pendek, getir. Kamu berubah. Cynthia menatapnya lurus. Aku sadar. Ia menggeser satu berkas ke depan. Ini pemberitahuan resmi. Kamu punya waktu untuk mengemasi barang-barangmu. Berapa lama? Tanya Sandy cepat. Hari ini, jawab Cynthia tanpa ragu. Sandy terdiam. Wajahnya memucat. Kamu mau usir aku? Aku meminta kamu pergi, kata Cynthia. Dengan tertib. Sandy membanting map ke meja. Kamu nggak punya hati. Cynthia tidak bereaksi. Hati tidak sama dengan membiarkan diriku diinjak.
Sandi berjalan mondar-mandir. Kamu pikir kamu menang? Cynthia menatapnya. Suaranya tetap stabil. Ini bukan soal menang. Ini soal selesai. Sandi berhenti di depan pintu kamar. Aku ambil barangku. Cynthia mengangguk. Aku tunggu di sini. Sandi masuk kamar, membuka lemari dengan kasar. Suara gesekan gantungan terdengar tajam. Cynthia berdiri di ruang tamu, punggungnya tegak. Ia tidak mengintip. Ia tidak perlu. Yang ia jaga bukan lagi perasaan Sandi, melainkan batasnya sendiri. Beberapa menit kemudian, Sandi keluar dengan tas besar. Wajahnya merah, matanya berkaca. Kamu tega. Cynthia menatap tas itu. Ambil yang perlu. Jangan yang bukan hakmu. Sandi tertawa pahit. Kamu sudah ambil semuanya. Cynthia mendekat setengah langkah. Tidak. Aku mengamankan hidupku. Sandi melangkah ke pintu, berhenti sejenak. Aku akan balik. Cynthia membuka pintu lebar. Tidak. Sandi menoleh tajam. Kamu nggak bisa larang aku. Aku bisa, jawab Cynthia. Dan aku sudah. Ia menunjuk kunci di tangannya. Aksesmu berakhir hari ini. Sandi menghela napas panjang, lalu melangkah keluar. Cynthia mengikutinya sampai ambang pintu. Udara luar terasa hangat. Tetangga tidak terlihat. Dunia seolah memberi ruang untuk momen itu. Sandi berdiri di luar, ragu. Ini benar-benar akhir. Cynthia menatapnya, tanpa benci, tanpa ragu. Iya. Ia menutup pintu perlahan, mengunci dengan satu putaran tegas. Bunyi kunci itu terdengar jelas. Final. Cynthia bersandar sebentar pada pintu, mengatur napas. Dadanya naik turun, bukan karena sedih, melainkan karena beban yang akhirnya terlepas. Ia berjalan ke ruang tamu, merapikan map yang tersisa, menata ulang bantal sofa yang tergeser. Ia membuka jendela, membiarkan cahaya masuk. Rumah itu terasa berbeda, lebih luas, lebih ringan. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, memastikan semuanya rapi, semuanya miliknya kembali. Di kamar, ia mengganti spray. Di dapur, ia membuang gelas retak yang selama ini tak pernah diganti. Hal-hal kecil, tapi berarti. Setiap tindakan adalah penegasan. Cynthia berdiri di tengah rumah, menatap sekeliling. Tidak ada sorak kemenangan. Hanya ketenangan yang kokoh. Ia menyadari, mengusir Sandi bukan tentang menghukum, melainkan tentang menjaga. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap halaman. Tangannya tidak gemetar. Pikirannya jernih. Rumah ini kini mencerminkan satu hal. Batas yang jelas dan pilihan yang dihormati. Cynthia tersenyum tipis. Ia tidak lagi menunggu izin untuk hidup sesuai kehendaknya. Rumah ini, hidup ini, akhirnya berada sepenuhnya dalam kendalinya. Pagi datang tanpa suara gaduh. Cynthia membuka mata dengan perasaan yang berbeda. Bukan euforia, bukan juga kekosongan. Hanya tenang. Ia bangun, membuka jendela, membiarkan udara masuk tanpa ragu. Cahaya pagi menyentuh lantai rumah yang kini terasa benar-benar miliknya. Tidak ada langkah kaki lain. Tidak ada napas yang harus ia perhitungkan selain napasnya sendiri. Ia membuat kopi, duduk di kursi dekat jendela, dan menyesap perlahan. Rutinitas sederhana itu dulu sering terlewat, tergantikan oleh jadwal orang lain, suasana hati orang lain. Sekarang, waktu mengalir sesuai ritmenya. Ia tidak terburu-buru. Tidak ada yang menunggu untuk disenangkan. Cynthia merapikan rumah sedikit demi sedikit, bukan karena harus, melainkan karena ingin. Ia memindahkan meja kecil ke sudut yang lebih terang, mengganti tirai dengan warna yang lebih lembut. Setiap perubahan kecil terasa seperti pernyataan sunyi. Aku memilih ini. Aku berhak. Siang hari, ia duduk di meja kerja, membuka catatan lama. Ia tidak menghapus semuanya. Beberapa halaman ia simpan, bukan untuk diingat dengan pahit, tetapi sebagai penanda jarak yang telah ia tempuh. Ia menutup buku itu dengan senyum kecil, lalu menaruhnya di laci paling bawah, bukan untuk disembunyikan, hanya untuk tidak lagi berada di depan mata. Ada momen ketika ingatan lama mencoba muncul, seperti gema yang datang tanpa diundang. Cynthia tidak melawannya.
ia membiarkannya lewat. Ia tahu, pemulihan bukan tentang melupakan, melainkan tentang tidak lagi dikendalikan. Dan hari ini, kendali itu terasa kokoh. Sore menjelang, Cynthia keluar rumah sebentar. Ia berjalan tanpa tujuan tertentu, menyusuri jalan yang selama ini jarang ia perhatikan. Ia berhenti di sebuah toko kecil, membeli tanaman pot yang daunnya hijau segar. Saat membawanya pulang, ia merasa ringan, seperti membawa simbol kehidupan yang sedang ia rawat kembali. Di rumah, ia menaruh tanaman itu di dekat jendela. Ia menyiramnya secukupnya, memperhatikan tanah yang menggelap. Tumbuhlah, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Malam datang dengan tenang. Cynthia memasak makan malam sederhana, menata piring dengan rapi. Ia makan sambil mendengarkan musik pelan, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan karena selalu ada yang mengeluh terlalu sunyi. Kini, sunyi adalah ruang bernapas. Setelah makan, ia duduk di sofa, membuka jendela sedikit. Angin malam masuk, membawa aroma hujan yang jauh. Ia menutup mata sejenak, merasakan tubuhnya sendiri, lelah yang wajar, bukan kelelahan karena menahan. Ada damai yang mengendap, tidak berisik, tidak menuntut. Cynthia berdiri, mematikan lampu satu persatu. Di kamar, ia merapikan ranjang dengan gerakan pelan. Ia berbaring, menatap langit-langit, dan tersenyum tanpa alasan besar. Kebahagiaan itu tidak datang sebagai ledakan, melainkan sebagai keyakinan yang menetap. Ia memikirkan dirinya yang dulu, yang ragu, yang menunggu, yang berharap orang lain berubah. Ia tidak menyalahkan versi itu. Ia berterima kasih. Tanpa ketabahan yang sunyi itu, ia tidak akan berdiri di sini. Cynthia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Besok akan datang dengan tantangan baru. Ia tahu, hidup tidak tiba-tiba menjadi mudah. Namun kini, ia melangkah dengan pijakan yang jelas, batas yang sehat, dan keberanian yang terlatih. Di keheningan kamar, Cynthia merasa puas. Bukan karena segalanya sempurna, melainkan karena ia akhirnya setia pada dirinya sendiri. Dan dengan perasaan itu, ia memejamkan mata, tenang, utuh, dan siap menjalani hidup yang ia pilih. Cerita ini mengingatkan kita bahwa intuisi bukan musuh, ia adalah sinyal. Saat kejujuran dilanggar dan batas dilangkahi, jangan memaksa diri untuk tetap bertahan demi terlihat kuat. Kekuatan sejati adalah berani melihat kenyataan, menyiapkan diri dengan tenang, dan memilih melindungi harga diri serta masa depan. Jangan menunggu seseorang berubah jika itu mengorbankan dirimu. Perubahan paling penting adalah yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga kisah ini memberi keberanian untuk menetapkan batas, ketenangan untuk melangkah, dan keyakinan bahwa hidup yang lebih baik selalu mungkin dimulai hari ini. Jaga dirimu, hormati hatimu, dan teruslah melangkah dengan kepala tegak.